Oke, jelas ya. Kita mulai. Kalian di kelas sampai tanggal berapa masuknya? Belum tahu. Masih belum tahu. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai. Kita hari ini pelajaran biologi dalam waktu 1 jam ke depan sama saya, Bu Gustiawan, yang biasanya disukun sama kalian. Yang murid pertama saya, ada Valindra juga, selamat datang. Ada Dewa, ada Prianto, Prianto Gaming. Masih main PES? Ada yang main PES gak? Gak ada. Indra main PES. Nanti bisa main bareng ya. Oke, kita mulai nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Di sini spasinya gabung-gabung nggak apa. Di sini ada gambar sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kalau gambar yang sebelah kiri itu sel hewan, sedangkan yang sebelah kanan itu sel tumbuhan. Pertanyaannya, perbedaan yang cukup jelas dari kedua sel tersebut berdasarkan organel penyusunnya. Kita lihat yang A. Sel hewan tidak memiliki dinding sel dan plastid. Sudah sangat jelas sekali. Yang dimaksud dengan dinding sel itu yang paling luar ini, yang dimiliki tumbuhan. Sedangkan hewan tidak memiliki yang namanya dinding sel, tapi dia hanya memiliki membran sel. Kalau plastid, dia ada di dalamnya. Kalau digambar, tidak terlalu kelihatan. Gambarnya tidak begitu jelas. Kalau yang B, sel tumbuhan memiliki inti sel, sedangkan sel hewan tidak. Semuanya itu memiliki inti sel. Yang C, membran sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Itu salah. Yang D, sel tumbuhan berplastida warna hijau. Begitu juga sel hewan. Kan. Jadi jawabannya lebih tepat itu yang A. Nanti kalau ada yang ditanyakan, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Ya, Mas. Lanjut ya. Oke, Lanjut. nomor 2. Ilmuwan yang menemukan istilah tentang sel karena dia menemukan ruang kosong pada sayatan gabus adalah, kita harus tahu dulu mengenai teori tentang sel. Bentar, kita kasih tahu dulu. Ada sedikit teori tentang sel. Teori sel di sini itu merupakan isinya ilmuwan-ilmuwan yang menemukan tentang sel. Yang pertama, ada yang namanya Robert Hooke. Kalau tidak salah itu tahun 1665. Robert Hooke. Dia itu meneliti tentang sel gabus. Jadi sel tanaman gabus itu bagian luarnya diiris, nanti dia diamati menggunakan mikroskop. Kalau penemu mikroskop itu sebelumnya ada yang namanya Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek, kalau tidak salah tulisannya seperti ini. Itu yang menemukan mikroskop pertama kali. Saat itu, selain dia menemukan mikroskop, dia juga melakukan uji tentang teori biogenesis. Kita lanjut ke yang Robert Hooke. Dia ini meneliti tentang sel. Jadi dia itu mengamati ada ruang-ruang kosong. Misalnya ini sel, ini sel, ini sel, ini sel, dan ini selanjutnya sel. Dia mengamati ini pada sayatan tanaman gabus. Jadi dia pada penelitian yang dilakukan itu menyimpulkan bahwa sel adalah kotak kosong. Belum bisa mengetahui di dalamnya itu ada intinya atau ada sitoplasma cairannya, masih belum tahu. Itu yang ditemukan oleh Robert Hooke pada sayatan gabus. Selanjutnya ada yang namanya Sladen dan Schwartz. Tulisannya gini, Sladen dan Schwartz. Itu tahun 1839. Jadi setelah 1665 dilanjutkan Sladen dan Schwartz 1839. Dia itu meneliti, kan sudah ditemukan sel, dia meneliti lebih lanjut dan dia menyimpulkan, hasil kesimpulannya adalah sel itu unit terkecil makhluk hidup. Makhluk hidup. Itu yang dilakukan Sladen dan juga Schwartz.
Yang ketiga ada yang namanya Robert Brown. Robert Brown pada tahun ini sebenarnya sebelumnya Robert Brown itu 1812 dia sudah mulai melakukan penelitian, tapi menemukan hasilnya setelah tahun ini. Jadi sebenarnya ini urut, tapi hasil yang ditemukan itu Robert Brown ini sangat lama sekali, sehingga dia itu keduluan yang ini yang menemukan. Padahal penelitiannya duluan yang Robert Brown. Itu menemukan bahwa inti sel yang ada di dalam sini itu mulai kelihatan. Inti sel. Sudah meliti inti sel, dan dia juga sudah tahu tentang fungsi inti sel itu apa. Jadi waktu penelitiannya itu memang sangat lama. Fungsi inti sel adalah sebagai otak, yaitu untuk mengatur segala kegiatan. Itu yang dilakukan Robert Brown. Kemudian siapa lagi di pilihan? Max Schulz. Yang keempat itu ada Max Schulz. Ini dari Jerman. Kalau tahunnya pastinya setelah tahun ini, lupa untuk tahunnya, tahun pastinya itu tahun berapa. Dia itu sudah menemukan cairan pada sel yang dinamakan dengan protoplasma. Nah, protoplasma ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya sitoplasma, dan juga yang satunya itu nukleoplasma. Itu yang ditemukan oleh Max Schulz. Selanjutnya tadi siapa? Robert Hooke, Schleiden, Hugo von Moll. Yang kelima ada Hugo, gimana tulisannya? Von Moll. Dia itu menemukan yang meneliti tentang protoplasma ini tadi, melanjutkan protoplasma, dia menjelaskan bahwa protoplasma itu merupakan substansi dari makhluk hidup. Substansi ini maksudnya asal mula makhluk hidup itu berasal dari yang namanya protoplasma. Ada yang bilang seperti itu, yaitu penelitian dari Hugo von Moll. Seperti itu. Sebenarnya teori sel itu sampai dengan tahun 2020 ini itu sudah banyak sekali yang meneliti tentang sel. Kalau tidak salah sudah ada 13 teori tentang sel. Tapi itu nanti terlalu dalam kalau dipelajari semuanya waktu SMP. Teori tentang sel yang ke-10, 11, 12 atau bahkan sampai yang ke-13 itu sudah ditemukan pada tahun 1900-an atau bahkan ada yang tahun 2000-an. Seperti itu. Jadi semakin tahun dia perkembangannya semakin pesat. Tuh. Jadi kita lihat ke soalnya lagi. Ilmuwan yang menemukan istilah sel karena menemukan ruang kosong pada sayatan gabus. Ruang kosong atau kotak kosong. Jadi jawabannya adalah Robert Hooke. Kalau ditanya Schleiden sudah tahu tadi, kemudian Max Schulz juga sudah tahu, dan Hugo von Moll juga sudah tahu. Tapi tadi saya lupa tahunnya itu tahun berapa yang Max Schulz sama Hugo Moll. Oke, itu yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung ditanya. Nomor 3, organel yang berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Sintesa ini, kata sintesa ini akan digunakan terus sampai kalian kelas 8, kelas 9, 10, 11, 12. Jadi bahkan sampai kuliah. Sintesa ini itu maksudnya adalah pembentukan. Jadi nanti misalnya ada sintesa lemak berarti pembentukan lemak. Sintesa karbohidrat berarti dia pembentukan karbohidrat. Jadi seperti itu. Jadi organel yang merupakan yang berfungsi sebagai pembentukan protein di dalamnya itu adalah ribosom. Kalau kloroplas itu nanti di dalamnya ada yang namanya klorofil. Dia fungsinya untuk fotosintesis. Kalau badan Golgi ini nanti fungsinya sebagai sekresi.
dan juga ekskresi. Seperti itu. Kemudian mitokondria itu fungsinya sebagai alat pernafasan dia atau namanya sebagai alat respirasi sel. Nah, itu kalau fungsi dari masing-masing. Kloroplas tadi untuk fotosintesis karena di dalamnya dia terdapat yang namanya klorofil atau zat hijau. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4, situ ada gambar sel. Kita harus tahu dulu masing-masing bagiannya. Yang pertama, nomor 1 itu merupakan gambar retikulum endoplasma yang di dekat atau letaknya itu dekat dengan inti sel. Retikulum endoplasma ini nanti dibagi dua, ada yang RE kasar dan juga RE halus. Kalau di gambar ini tidak kelihatan yang mana yang kasar, yang mana yang halus. Kalau yang kasar, dia itu terdapat ribosom. Jadi misalnya seperti ini. Kalau retikulum itu bentuknya seperti lembaran-lembaran. Nah, yang kasar itu nanti dia ditempeli oleh ribosom. Jadi ada titik-titik seperti ini. Nah, itu ada ribosom. Jadi dia bentuknya kasar. Ibaratnya kalau dipegang itu kasar. Sedangkan RE halus, dia itu hanya lembaran-lembaran saja, tidak ada ribosom yang menempel di situ. Itu bedanya. Oke, kita lihat yang nomor 2 itu nukleus. Inti sel. Sedangkan yang merah yang titik di dalam itu anak inti atau inti dari inti sel. Namanya nukleolus. Kalau inti sel doang dia nukleus. Kemudian yang ketiga ini gambarnya tidak begitu jelas. Menurut saya itu ada dua pilihan antara lisosom atau vakuola. Karena gambarnya tidak begitu jelas. Karena hanya bulatan saja. Sepertinya itu lisosom, tapi karena gambarnya tidak terlalu jelas, jadi saya tidak berani menyimpulkan. Kemudian yang nomor 4 itu mitokondria. Karena kalau mitokondria itu diingat saja dia bentuknya seperti sendal. Ya, seperti sendal. Nah, itu. Jadi organel yang berfungsi melakukan respirasi sel. Sudah kita bahas tadi, yaitu mitokondria nomor 4. Yang ini tadi. Itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5, perhatikan gambar berikut. Alat ekskresi sel ditunjukkan oleh gambar nomor, kita lihat lagi. Sekresi atau ekskresi itu dilakukan oleh organel yang namanya badan Golgi. Yang dimaksud dengan badan Golgi itu dia juga bentuknya seperti lembaran ini, tapi dia letaknya itu agak jauh dari inti sel. Kalau yang letaknya dekat dengan inti sel, bentuknya juga lembaran, itu retikulum endoplasma. Sedangkan kalau dia bentuknya lembaran juga, lembaran seperti ini, sampai ke bawah, itu namanya badan Golgi. Atau ada juga yang menyebut dengan kompleks Golgi, itu sama saja. Jadi alat ekskresinya atau alat pengeluarannya itu ada di nomor 4. 2 ini mitokondria, 1 ini yang paling luar dinding sel, kemudian 3 ini lapisan keduanya membran sel. Seperti itu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah badan Golgi yang nomor 4. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, sekumpulan sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama disebut dengan, jadi sel itu dia lama-lama nanti membentuk suatu jaringan. Kita harus tahu dulu urutannya. Yang pertama itu dari mulai sel, jaringan, habis itu organ,
Setelah itu sistem organ. Habis itu baru organisme atau individu. Selanjutnya nanti dilanjut dengan populasi, komunitas, habis itu ekosistem, dan sampai akhir nanti, sampai bioma atau biosfer. Sampai biosfer. Tuh, jadi sekumpulan sel yang mempunyai asal struktur dan fungsi yang sama itu disebut dengan jaringan. Ilmu yang mempelajari tentang sel, siapa tahu nanti ini bisa bermanfaat. Kalau ilmu yang mempelajari tentang sel itu namanya sitologi. Jadi misalnya ada dokter sitologi, berarti dia dokter yang mempelajari tentang sel. Kalau jaringan itu histologi. Histologi. Kalau organ nanti banyak, ada organ lambung itu gastrologi, ada organ paru-paru itu pulmonologi, nanti macam-macam. Nanti ginjal beda sendiri, soalnya organ ini banyak. Seperti itu. Kita lanjut nomor 7. Jaringan hewan yang berkaitan dengan sistem gerak adalah, kita lihat jawabannya sistem yang berkaitan dengan sistem gerak, tulang dan otot. Oke, sementara ini jawabannya. Kemudian saraf dan epitel. Epitel itu bukan, epitel itu dia merupakan seperti jaringan ikat. Epitel itu jaringan juga yang ada di tubuh hewan dan juga manusia. Tapi epitel itu nanti banyak fungsinya, seperti contohnya yang ada di usus halus untuk menyerap sari-sari makanan, juga membantu menyerap sari makanan. Ada juga yang di paru-paru, seperti itu. Kemudian otot dan syaraf, epitel dan tulang. Yang lebih tepat adalah yang A, tulang dan otot. Jelas ya itu. Selanjutnya ke nomor 8. Ini sering sekali keluar biasanya. Jaringan muda pada tumbuhan yang sel-selnya selalu membelah adalah jaringan meristem. Meristem nanti ada 3. Ada meristem apikal. Kalau apikal itu letaknya di ujung atau di pucuk. Di pucuk daun bisa, di ujung bawah, di ujung akarnya itu juga bisa. Kemudian ada interkalar. Kalau interkalar itu di antara nodus. Nodus itu yang mana? Nodus itu adalah tempat tumbuhnya daun atau tempat tumbuhnya cabang juga bisa. Atau ruas. Nodus itu banyak pengertiannya. Jadi misalnya ini tanaman bambu yang masih kecil, ruasnya awalnya pendek-pendek seperti ini. Ini bambu. Kemudian 10 tahun berikutnya nanti ruasnya panjang-panjang seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini karena dia memiliki meristem interkalar atau meristem yang di antara ini tadi. Di antara tempat tumbuhnya ranting, cabang, atau tempat tumbuhnya daun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada meristem lateral. Oke, sebelumnya yang apikal. Kalau meristem apikal itu fungsinya yaitu untuk menambah tinggi tanaman. Semakin tinggi tanaman berarti dia semakin banyak meristem apikalnya. Kalau interkalar itu semakin panjang ruasnya. Ruas masing-masing dahan atau cabang atau daun yang tumbuhan yang tidak memiliki cabang misalnya. Kalau meristem lateral itu letaknya ada di samping, dia fungsinya untuk memperlebar diameter tanaman. Misalnya di sini pohon durian, awalnya dia itu besarnya cuma segini, diameternya paling cuma 30 cm misalnya. Tapi setelah 10 tahun dia nanti akan menjadi besar seperti ini. Nah, itu misalnya diameternya menjadi 120 cm atau 1 meter lebih. Nah, yang membuat lingkaran ini semakin besar itu karena ada meristem lateral. Dia letaknya ada di samping-samping sini. Jadi dia membelah terus-menerus, jadi arahnya keluar, jadi dia semakin lebar, seperti itu. Membuat tumbuhannya semakin membesar.
Kayak gitu. Selanjutnya nomor 9. Keluar lagi tentang jaringan tumbuhan. Oke. Jaringan pada tumbuhan yang memiliki fungsi memperkuat tumbuhan dan bersifat getas atau mudah patah. Jadi dia sifatnya rapuh. Adalah, kita lihat yang A, kolenkim. Kolenkim ini memang jaringan penyokong atau penguat. Penyokong atau penguat. Setelah itu ada sklerenkim. Sklerenkim ini dia juga merupakan jaringan penyokong dan juga dia jaringan atau jaringan penguat. Jadi jawabannya kalau nggak A, B. Kita lihat yang C dulu. Kalau klorenkim itu tidak ada setahu saya. Adanya kolenkim. Kalau klorenkim itu tidak ada. Yang D, parenkim. Parenkim itu dia juga disebut dengan jaringan dasar. Nah, parenkim ini fungsinya itu sangat banyak sekali. Bisa sebagai cadangan makanan, contohnya dia pada umbi-umbian seperti singkong, kemudian ada ubi, seperti itu. Selanjutnya, jaringan dasar itu juga berfungsi sebagai menyimpan selain cadangan makanan, dia menyimpan udara. Contohnya pada eceng gondok. Jaringan yang menggembung itu merupakan jaringan parenkimnya. Setelah itu ada fungsi lain untuk melakukan fotosintesis. Itu juga merupakan salah satu fungsi dari jaringan dasar atau jaringan parenkim. Itu fungsinya sangat banyak sekali. Jadi kita lihat di sini jawabannya bukan yang ini. Kalau enggak A, yang B. Memperkuat tumbuhan, bisa bersifat rapuh atau bersifat getas atau mudah patah. Kita harus tahu dulu di sini. Kalau yang A, kolenkim, itu terdiri atas jaringan hidup. Maksudnya jaringan hidup, dia itu bisa membelah seperti meristem itu tadi. Jadi dia bisa bertambah atau bisa beregenerasi. Sedangkan yang sklerenkim ini dia terdiri atas jaringan yang mati. Jadi dia kalau sudah tua, ya sudah dia akan rusak seperti itu. Jadi bisa dikatakan dia mudah rusak karena dia tidak dapat membelah. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang B. Katanya di sini mudah patah, berarti mudah rusak. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 10 masih tentang jaringan pada tumbuhan. Fungsi jaringan dasar pada tumbuhan adalah jaringan dasar tadi kan fungsinya banyak sekali. Fungsi secara umumnya itu adalah dia mengisi bagian pokok tumbuhan di sela-sela jaringan yang lainnya. Jadi seperti itu. Dia sebagai pengisi, misalnya di sini ada jaringan kolenkim. Di sini ada sklerenkim. Misalnya ini kotak. Kemudian di sini ada sklerenkim lagi. Di sini ada sklerenkim lagi. Nanti yang mengisi jaringan yang kosong, lokasi yang kosong ini nanti itu adalah jaringan parenkim. Yang fungsinya macam-macam itu tadi. Bisa sebagai penyimpan udara, penyimpan makanan, melakukan fotosintesis, dan masih banyak lagi fungsinya. Sebenarnya banyak fungsinya, tapi saya yang ingat itu cuma 3. Seperti itu. Kita lihat yang 11. Kita masuk ke jaringan hewan ini. Contoh jaringan pada hewan yang berfungsi mengikat antar organ satu dengan organ lainnya. Kalau dia mengikat, berarti yaitu merupakan jaringan ikat. Sudah tahu langsung jawabannya di mana. Harus tahu dulu tentang jaringan. Jadi jaringan hewan dan manusia itu bisa dikatakan hampir sama. Tapi jaringan hewan dengan jaringan tumbuhan itu sangat-sangat beda. Ini jaringan pada hewan dan manusia. Yang pertama, itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini nanti yaitu banyak sekali bentuknya. Ada bentuk kubus,
ada bentuk pipih, ada juga bentuk silindris. Kemudian nanti ini dibagi lagi jadi dua. Kalau yang kubus ada selapis, ada berlapis banyak. Yang pipih juga seperti itu. Ada selapis, ada berlapis banyak. Itu kalau jaringan epitel. Kalau dia berlapis banyak, itu biasanya fungsinya untuk melindungi. Karena dia lapisannya itu tebal. Sedangkan yang hanya selapis, dia itu berfungsi untuk absorpsi, untuk penyerapan, atau untuk sebagai membantu proses. Misalnya dia ada di alveolus, berarti dia membantu proses pertukaran antara O2 dengan CO2 seperti itu. Jadi dia membantu organ yang lain. Fungsi epitel itu seperti itu. Kemudian jaringan hewan itu ada juga yang namanya jaringan ikat. Ini jawabannya kita tadi. Jaringan ikat itu jaringan yang menghubungkan antara yang jaringan lain, yang jaringan satu dengan jaringan yang satunya. Jadi itu yang dinamakan jaringan ikat. Dia seperti penghubung gitu, seperti tali lah, bisa dikatakan seperti itu. Jaringan ikat ini dibagi jadi 1, 2, ada berapa? 3, kalau enggak 4, 5. Kita lihat dulu yang pertama, jaringan ikat itu ada yang namanya jaringan tulang rawan. Jadi kalau sudah jadi tulang keras itu bukan jaringan ikat lagi. Setelah tulang rawan ada yang namanya jaringan ikat longgar. Kalau longgar berarti ada juga lawannya jaringan ikat padat. Ada 4 jaringan padat, habis itu adiposa atau jaringan lemak. 5. Ada juga jaringan darah. Nah, jaringan ikat itu banyak, ternyata ada 5. Tulang rawan, kemudian ada jaringan ikat longgar, ada ikat padat, ada jaringan ikat adiposa, dan juga jaringan ikat darah. Itu kalau jaringan ikat. Kemudian ada juga jaringan hewan itu jaringan otot. Kalau otot juga ada 3, otot lurik, polos, sama jantung. Itu kalau otot. Dan kemudian yang terakhir itu ada yang namanya jaringan syaraf. Nah, seperti ini kalau jaringan pada hewan dan juga pada manusia, yaitu jaringannya terdiri atas ini tadi. Kita lihat jaringan ikat yang ada di pilihan jawaban itu adanya jaringan tulang rawan. Tahu jawabannya yang B ini tadi. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 12. Jaringan yang menyusun organ mata pada manusia adalah, kita tahu dulu. Yang pertama, jaringan otot pasti ada. Kemudian jaringan ikat juga pasti ada. Dan jaringan syaraf juga pasti ada. Kalau di mata itu, yang tidak ada hanya itu antibodi. Jadi antibodi itu tidak ada di mata. Antibodi itu ada di seluruh tubuh manusia, kecuali di mata. Itu yang perlu diketahui, fakta uniknya dari situ. Jadi mata itu organ yang harus mengobati dirinya sendiri. Jadi kalau sakit mata, maka untuk mengobatinya itu perlu waktu yang agak lama karena dia tidak memiliki antibodi. Jadi bahaya kalau mata nanti terserang misalnya corona. Virus corona bisa masuk melalui mata, dia melalui air matanya masuk ke kelenjar mukosanya, nanti bisa masuk ke saluran pernapasan. Itu yang bahaya. Karena mata itu juga tidak memiliki pertahanan tubuh, tidak memiliki antibodi. Seperti itu. Oke, yang B, ini sementara jawabannya iya benar. Jaringan otot ada, epitel itu tidak ada. Epitel itu biasanya ada di organ seperti lambung, usus halus, di alveolus. Kalau jaringan syaraf ada yang C ini. Jaringan embrional, tidak mungkin ada jaringan embrional. Jaringan embrional ini sama halnya seperti jaringan meristem. Berarti jaringan embrional itu adanya di tumbuhan. Kalaupun ada di manusia, jaringan embrional kan nggak mungkin. Mata nanti terus membelah
lama-kelamaan mata menjadi besar, itu nggak mungkin. Yang D, syaraf ada jaringan ikat dan jaringan epitel. Epitelnya nggak ada. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang A, otot, ikat, dan syaraf. Lanjut ke nomor 13. Organ pada hewan yang berfungsi sebagai alat penyaring darah adalah, oke, kalau kita paling langsung keliru, organ penyaring darah adalah jantung. Padahal kalau penyaring darah itu bukan jantung. Jantung itu memompa. Jangan sampai keliru ya, memompa darah. Kalau untuk menyaring darah itu adalah ginjal. Bukan ginjal lah ya, ginjal. Seperti itu. Jangan sampai keliru. Jadi, ginjal itu ada dua fungsinya. Dia menyaring urin dan juga menyaring darah. Kalau menyaring darah itu maksudnya seperti ini. Jadi pernah ada orang sakit ginjal. Jadi dia harus cuci darah 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali, tergantung kerusakan pada ginjalnya. Dan kalau ginjalnya sudah rusak, itu maka seumur hidup nanti tidak bisa diperbaiki lagi, kecuali diganti. Makanya itu yang menyebabkan ginjal menjadi organ yang termahal yang ada di tubuh manusia. Karena kalau dia sudah rusak, dia tidak bisa diperbaiki. Jadi itu harus menjaga kesehatan organ, khususnya ginjal. Kemudian dia juga menyaring urin. Itu yang menyebabkan ketika kita minum kopi atau minum susu, urinnya tidak berwarna seperti kopi dan juga tidak berwarna seperti susu karena sudah disaring oleh ginjal. Jadi warnanya bisa putih atau bisa juga kekuningan seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 14. Organ pada tumbuhan yang berfungsi memasak makanan. Memasak makanan ini itu maksudnya seperti dia itu kayak menghasilkan energi, melakukan fotosintesis. Seperti itu. Memasak makanan itu adalah fungsi dari daun. Maksudnya fotosintesis. Memasak makanan dia menghasilkan makanan, berarti kan makanannya itu berupa energi. Berarti kalau yang menghasilkan energi itu adalah proses fotosintesis dan letaknya ada di daun. Oke, lanjut 15. Organ tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan zat hara. Nah, di sini juga kadang mungkin bisa keliru kita. Karena di sini ada silem juga. Kita tahu kalau silem itu dia menyerap air dan juga zat hara dari dalam tanah. Tapi di sini kita harus perhatikan kata pertamanya itu adalah organ. Jadi harus bisa membedakan antara organ dengan jaringan. Kalau silem dan floem itu dia masuk ke jaringan pengangkut. Jadi dia bukan organ, tapi dia jaringan pengangkut. Jadi yang dimaksud dengan organ itu adalah AK. Kalau pertanyaannya jaringan, baru jawabannya silem. 16. Berikut ini adalah fungsi dari organ tumbuhan. 1, 2, 3, 4. Fungsi dari bunga adalah, kita lihat satu-satu. Yang satu, menegakkan tubuh. Itu batang berarti. Melakukan proses fotosintesis, itu daun. Ini batang, ini daun. 3, menyimpan cadangan makanan. Dia bisa di akar, juga bisa di batang. Tergantung tumbuhannya. Tumbuhannya seperti apa. Bisa di akar atau di batang. 4, alat perkembangbiakan tumbuhan. Itu adalah fungsi dari bunga. Karena nanti dia terdapat penyerbukan di dalamnya. Itu yang disebut dengan alat perkembangbiakan. 17. Organ penyusun sistem pernafasan yang tepat adalah jelas bronkus. Itu adalah merupakan cabang dari trakea. Kalau kolon itu usus besar. Nama lainnya saja ini. Ren ini itu bahasa Latin. Sebenarnya renalis itu adalah ginjal. Kalau pankreas ya sama pankreas.
Jadi cuma supaya tahu aja, kalau kayak gini kan kesannya susah. Sebenarnya kolon itu cuma usus besar saja, kemudian ren itu adalah ginjal. Cuma bahasa Latin, dilatinkan ini. Nomor 18. Apabila organ ginjal mengalami kerusakan, maka sistem yang akan mengalami gangguan adalah, kita lihat, pencernaan, apalagi pendengaran, itu nggak nyambung sama sekali. Ekskresi dan peredaran darah. Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi ginjal adalah menyaring urin, ekskresi, nanti dia menghasilkan urin, dan peredaran darah untuk menyaring darah. Sementara jawabannya B. Kita lihat yang C. Sistem pernapasan, nggak mungkin ginjal ngaruh ke pernapasan. Sistem pengeluaran dan pencernaan. Pencernaan juga tidak berpengaruh. Jadi jawabannya lebih tepat adalah ekskresi dan peredaran darah, atau yang B. Itu. Lanjut ke 19. Di bawah ini yang bukan merupakan organ penyusun sistem hormon pada manusia. Jadi kita harus tahu di sini, sistem hormon itu merupakan sistem sekresi. Harus bisa membedakan antara sekresi dengan ekskresi. Bedanya apa? Sekresi dengan ekskresi itu tidak sama. Kalau sekresi itu dia sama-sama mengeluarkan zat. Tapi kalau sekresi itu zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Yang masih diperlukan oleh tubuh. Contohnya dia mensekresikan hormon. Habis itu enzim. Itu yang dinamakan dengan sekresi, masih diperlukan oleh tubuh. Sedangkan kalau ekskresi itu tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Contohnya keringat, urin, seperti itu. Jadi tidak diperlukan lagi. CO2, zat warna empedu, itu kan tidak diperlukan lagi oleh tubuh, langsung dibuang. Itu perbedaannya. Kalau sistem hormon yang dapat menghasilkan hormon, pankreas itu bisa. Hipofisis, kelenjar tiroid itu juga bisa, karena biasanya yang termasuk ke dalam organ sekresi itu adalah kelenjar. Ada kelenjar pituitari, ada kelenjar hipofisis sama saja, atau kelenjar tiroid. Seperti itu. Jadi jawabannya yang bukan adalah lambung. Jadi lambung tidak dapat menghasilkan hormon. Nomor 20. Sistem organ pada hewan yang berfungsi sebagai regulator adalah sistem apa? Kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan regulator itu apa. Regulator itu sebagai penggerak atau bisa dikatakan sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi ini ada 3. Yang pertama, syaraf. Habis itu ada sistem indera. Ada yang mata, hidung, ada panca indera, kemudian dia juga ada yang namanya sistem hormon. Nah, hormon ini nanti misalnya dia mempengaruhi kerja suatu organ, sehingga organ itu dapat melakukan fungsinya, atau organ itu dapat bergerak sesuai dengan fungsinya. Itu yang dimaksud dengan sistem koordinasi. Jadi di sini yang ada A, pencernaan bukan, kalau yang B, gerak dan respirasi juga bukan, berarti yang C, syaraf dan hormon. Kalau D, sirkulasi juga bukan. Jadi seperti itu. Jadi harus bisa membedakan hormon itu nanti fungsinya banyak sekali, dan hormon yang dihasilkan di dalam tubuh itu juga banyak sekali. Ilmu yang mempelajari tentang hormon itu adalah endokrinologi. Sistem endokrinologi. Ini yang mempelajari tentang hormon. Seperti itu. Kalau ekskresi tentang pengeluaran, nanti kalau respirasi berarti pernapasan. Kalau hormon, endokrinologi. Seperti itu. 21. Sistem organ yang tepat untuk organ ginjal, hati, kulit, dan paru-paru disebut dengan organ ekskresi.
Atau smart solution-nya bisa menggunakan paku gatal. Pa, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. H, hati, dia mengeluarkan zat warna apedu, bilirubin dan biliverdin. Bilirubin nanti dirubah menjadi urofilin, dia bisa mewarnai feses dan juga bisa mewarnai urin. Kemudian kulit, dia itu mengeluarkan keringat, dan gatal ini maksudnya ginjal, dia nanti akan mengeluarkan urin, seperti itu. Jadi dia masuk ke dalam sistem ekskresi. Kalau mudahnya supaya hafal, pahaku gatal, kayak gitu. Lanjut ke 22. Sistem syaraf memiliki fungsi sebagai berikut. Kecuali 1. Pengendali kerja organ tubuh. Ya. Alat komunikasi dengan dunia luar. Ya, misalnya kita memegang panci yang panas, otomatis kita refleks kan. Itu maksudnya. C. Pusat pengendali tanggapan. Ya. Berarti jawabannya yang terakhir, yang D ini. Mengedarkan sel darah merah itu bukan. Kalau yang memompa dan mengedarkan itu tadi jantung. 2, 3. Sistem organ yang berfungsi untuk pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida adalah sistem pernapasan atau nama lainnya tadi sistem respirasi. Jawabannya yang B, ini masih mudah. 2, 4. Cermatilah organisme berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Organisme uniseluler ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Harus tahu dulu, uniseluler itu merupakan organisme dengan sel yang tunggal. Atau bisa dikatakan dia organisme yang sederhana, karena selnya cuma satu saja. Kalau lawannya dari uniseluler itu ada multiseluler. Kalau multiseluler dia itu berarti banyak sel, bukan sel tunggal. Kita harus tahu dulu yang pertama, paramecium. Paramecium ini merupakan organisme uniseluler juga. Kemudian kalau amoeba itu ya termasuk bakteri-bakteri kayak gitu. Kemudian hidra itu bukan. Kalau hidra itu sudah termasuk ke hewan dia. Dia masuk ke dalam hewan ini. Hidra itu dia hewan dalam laut, bentuknya seperti tanaman, tapi itu hewan. Dia bentuknya seperti akar, dia bentuknya cabang-cabang seperti ini, biasanya warnanya hijau. Dia ada di dasar laut atau di dasar danau. Biasanya seperti itu kalau hidra. Beda dengan hidrilla, beda lagi. Kalau hidrilla itu biasanya yang ada di akuarium, tumbuhan yang hijau-hijau yang ada di akuarium itu hidrilla. Kalau hidra itu termasuk ke dalam hewan ya. Kalau euglena itu juga termasuk protista, dia masuk ke dalam organisme uniseluler atau tingkat rendah. Spirogia itu sudah masuk ke dalam hewan. Spirogia itu dia hewannya biasanya ada di dalam laut juga, sejenis lebih besar dari plankton, bisa dikatakan seperti itu. Spirogia itu seperti itu. Jadi yang masuk ke dalam organisme uniseluler adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut 25. Berikut ini beberapa hal yang terdapat di lingkungan. 1, 2, 3, 4, 5. Komponen di atas yang masuk ke dalam komponen abiotik, berarti komponen yang bukan makhluk hidup atau benda mati adalah yang pertama tanah, habis itu cahaya dan bebatuan. 2, 4, dan 5. Yang lainnya makhluk hidup, berarti dia masuk ke biotik. Lanjut ke 26. Suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau hubungan timbal balik disebut dengan ekosistem. Seperti itu.
Oke, lanjut. Kita ke 27. Ekosistem yang ada di seluruh bumi disebut atau kata lainnya kumpulan dari ekosistem. Itu disebut dengan biosfer. Kalau ekologi itu ilmu yang mempelajarinya. Kalau ekosistem tadi hubungan timbal balik. Kalau bioma itu lebih ke spesifik tempatnya makhluk hidup. Misalnya bioma gurun, bioma savana, bioma sabana. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan bioma. 28. Oh ini, ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Kalau ilmu yang pelajari adalah ekologi, berasal dari bahasa Latin, ekos dan juga logos. Logos artinya ilmu, ekos itu adalah lingkungan. Seperti itu. Ekologi. 29. Ipin dan Upin membuat sebuah akuarium. Di dalam akuarium, Ipin dan Upin terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang termasuk ke dalam komponen biotik pada akuarium adalah biotik berarti makhluk hidup. Bukan air, bukan batu, bukan oksigen. Berarti ada 1, 4, dan 6 itu salah. 1 salah. Kalau ada 1, 4, dan 6 berarti salah. 1 ini juga salah. Ini ada 4 dan 6 salah. Berarti jawabannya yang lebih tepat yang C. Yang tidak ada 1, tidak ada 4, dan juga tidak ada 6. Oke. Lanjut ke nomor 30. Faktor abiotik yang tidak dipengaruhi faktor biotiknya. Yaitu berarti dia benda mati. Atau misalnya faktor abiotik seperti suhu. Dia tidak dipengaruhi oleh makhluk hidup adalah yang pertama kita lihat kalau suhu. Jadi semakin banyak orang di suatu ruangan misalnya, maka akan semakin pengap. Berarti suhunya dia semakin naik. Berarti itu dipengaruhi, bukan suhu jawabannya. Sama juga dengan kelembapan. Misalnya dalam suatu ruangan, di situ kelembapannya awalnya rendah. Tapi karena ada orang di situ, jadi kelembapannya dia semakin naik. Itu juga dipengaruhi oleh makhluk hidup. Kemudian oksigen sama dengan suhu tadi. Ketika di dalam suatu ruangan orangnya misalnya banyak, maka akan pengap. Berarti oksigennya akan berkurang. Yang tidak dipengaruhi itu adalah gravitasi bumi. Jadi mau sebanyak apapun orang yang ada di bumi, pensil yang dijatuhkan ke bawah maka akan tetap jatuh ke bawah. Seperti itu. 31. Jika dalam suatu tempat terdapat sekelompok sapi, sebatang tanaman jagung, sepasang katak, dan serumpun bambu, maka yang disebut sebagai individu adalah, kalau individu itu merupakan satu kesatuan, berarti sebatang tanaman jagung. Oke, 32. Kumpulan 2 atau lebih individu dalam satu spesies akan membentuk suatu, misalnya di sini ada kumpulan gajah. Kalau kumpulan gajah yang kumpulan hewan yang satu spesies, misalnya kumpulan gajah, kumpulan harimau, kumpulan singa, itu disebut dengan populasi. Kalau di sini ada kumpulan gajah, di sini ada kumpulan harimau, di sini ada kumpulan singa dalam suatu wilayah yang sama, itu baru disebut dengan komunitas. 33. Sebuah ekosistem dapat terjadi karena dibuat manusia. Ekosistem berikut ini yang termasuk ekosistem buatan manusia maksudnya adalah waduk, ya waduk itu sama dengan bendungan. Danau itu bukan, danau itu buatan alam. Kolam juga buatan, kalau kolam itu bisa buatan manusia. Sawah manusia, sungai manusia. Kalau danau itu bukan, buatan alam. Akuarium ya, waduk ya, perkebunan ya. Berarti jawabannya yang C. 34. Berikut ini merupakan contoh yang tepat untuk sebuah komunitas adalah A. Satu ekor sapi itu bukan, itu individu, kemudian seluruh semut di halaman sekolah juga bukan. Kalau komunitas itu hewan yang berbeda, kumpulan hewan yang berbeda, seperti ini tadi. Berbagai kumpulan hewan dan tumbuhan di sawah. Jawabannya yang C. Kalau dia satu spesies,
seperti satu semut doang, itu bukan komunitas, tapi masih populasi. Kayak ini juga kumpulan rusa, itu berarti juga masih masuk ke dalam populasi, bukan masuk ke dalam komunitas. Selanjutnya 35. Oke, organisme 35. Organisme yang mampu mengubah zat organik dari bahan anorganik adalah berarti dia misalnya dapat mengubah CO2 menjadi O2 melalui fotosintesis. Jadi dia bisa menghasilkan makanan atau disebut juga dengan produsen atau nama lainnya autotrof karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Di jawabannya yang A. Itu. Kemudian lanjut ke 36. Perhatikan data berikut ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Organisme autotrof ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Jadi dia organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jamur itu bukan organisme autotrof. Dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau tanaman jagung itu bisa. Kambing tidak bisa, kucing tidak bisa, ikan juga tidak bisa. Pohon pisang itu bisa. Bakteri rumput itu tidak bisa. Alga hijau itu bisa karena dia memiliki pigmen klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis dan dapat menghasilkan makanan. Jadi jawabannya 2, 6, dan 8. C berarti 26 dan 8. Lanjut ke 37. Kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut dengan, jadi misalnya di sini ada rantai makanan, kemudian dilanjut lagi di sini ada rantai makanan, itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Kayak gitu. 38. Konsumen puncak yang sesuai pada gambar adalah, jadi konsumen puncak itu bisa dikatakan sebagai konsumen yang paling kuat atau yang paling akhir. Itu di sini kita lihat ada elang. Jawabannya yang D. Tapi nanti elang juga bisa mati, nanti diurai lagi oleh detritivore, oleh decomposer, oleh pengurai, oleh bakteri pengurai, nanti dia kembali lagi ke tanah. Seperti itu. Lanjut ke 39. Di sini ada gambar rantai makanan. Pertanyaannya, organisme yang berperan sebagai konsumen puncak pada gambar di atas. Konsumen itu pemakan, konsumen puncak berarti dia pemakan yang paling atas, yang tidak dimakan oleh organisme yang lain lagi. Di sini jelas berarti manusia. Kalau ikan dia masih dimakan sama manusia. Lanjut 40. Ada jaring-jaring makanan. Jumlah rantai makanan yang sesuai dengan gambar adalah, kita lihat dulu. Jadi rantai makanan, jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari rantai makanan. Jadi di sini ada jaring-jaring makanan, kita lihat rantai makanannya yang mana saja. Yang pertama kita harus lihat urutannya. Rumput, kemudian ke sini itu 1. Ini ada 1. Kemudian ini ke sini dimakan ini ada 2. Ini ke sini dimakan ini ada 3. Kita lihat yang sebelahnya. Ini ke sini dimakan ke sini ada 4. Kemudian dari sini ke sini tanda panahnya ke sini ada 5. Ini ke sini kemudian dimakan elang berarti ada 6 rantai makanan yang ada di gambar ini. Seperti itu. Untuk menghitung jumlah rantai makanan. 41. Hubungan antara benalu dan tali putri. Jadi benalu itu juga merupakan parasit, tali putri juga parasit, dan keduanya ini tidak saling memparasiti, maksudnya tidak saling nempel pada salah satu tumbuhan. Kalau benalu dia biasanya nempel di mangga, bisa di tumbuhan yang lain lah pokoknya. Tali putri juga seperti itu, dia bentuknya seperti
serabut-serabut seperti semak. Jadi kalau tidak ada kaitannya itu disebut dengan netralisme. Kalau misalnya di sini antara benalu dengan pohon mangga itu baru parasitisme. Kalau netralisme juga yang tidak ada kaitannya, misalnya dalam suatu ekosistem ada rusa dan ada ikan mujair. Nah, di sini kan tidak ada kaitannya. Jadi itu juga disebut dengan netralisme atau tidak saling mengganggu lah ibaratnya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 42. Waktunya tinggal 4 menit. Pengendalian hama secara biologi dengan menggunakan musuh alami merupakan bentuk interaksi dari predasi atau predator. Nanti dia saling ada yang memakan dan ada yang dimakan. Itu yang dimaksud dengan predasi. Misalnya contoh lain dari predasi, rusa dengan harimau. Jadi nanti rusanya dimakan oleh harimau. Kalau pengendalian hama ini nanti misalnya hama dimakan oleh ya pengendali alami itu tadi, misalnya hama tikus. Jadi nanti pengendali alami atau pengendali yang biologisnya itu seperti burung hantu. Itu yang dinamakan dengan pengendali hama secara alami. Lanjut ke 43. 43. Berikut ini keadaan zat dalam suatu lingkungan. Ada 1 sampai 5. Suatu zat dikatakan sebagai polutan atau zat yang dapat menghasilkan suatu polusi apabila kita lihat di sini ada pilihan 1, 2, 3, 1, 2, 4 dan seterusnya. Yang pertama kita harus tahu dulu. 1, ketika melebihi batas kadar normal atau ambang batas iya. Kemudian 2, berada pada waktu yang tepat. Bukan. Kalau waktu yang tepat itu berarti bukan polusi. Salah. Kalau ada 2 berarti salah. Ada 2 berarti salah. Nah, sudah tahu jawabannya berarti C. 1, 3, dan 4. Kita lihat yang 3 berada pada waktu yang tidak tepat, iya. 4 berada pada tempat yang tidak semestinya. Itu yang benar. Jadi 1, 3, dan juga 4. Itu yang nomor 43. Lanjut ke nomor 44. Di situ ada asap kendaraan mobil atau motor itu. Pencemaran yang sesuai dengan gambar merupakan jenis pencemaran. Di situ ada asap yang dikeluarkan, berarti pencemaran udara. Seperti itu masih gampang ya. Lanjut ke nomor 45. Pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini merupakan dampak pencemaran air yang berupa, kita lihat, bukan gangguan kesehatan, tapi penurunan kualitas lingkungan. Jadi limbah organik itu dapat menyebabkan nanti banyak sekali tumbuh seperti eceng gondok, seperti tanaman air pada umumnya, yang dia itu nanti akan menghambat cahaya masuk ke dalam air sehingga dia nanti akan menyebabkan ikan atau organisme yang ada di dalam air itu tidak mendapatkan oksigen sehingga kualitas lingkungannya akan menurun. Oke, cukup sekian, waktunya sudah habis. Pembelajaran hari ini sampai nomor 45. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap belajar di rumah, stay at home. Semoga sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.